Kita ke informasi terpopuler yang pertama. Jadi selain memasang tarif nih untuk pertambahan nilai atau PPN untuk sembako, pemerintah juga memutuskan untuk memungut tarif PPN untuk jasa pendidikan atau sekolah. Nah, kira-kira Anda setuju nggak ya dengan rencana ini? Rencana pemerintah tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam draft RUU KUP tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk menambah jenis jasa yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN. Secara total, pemerintah mengeluarkan 11 jenis jasa dari kategori bebas PPN. Selain sekolah, ada juga jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat di air, serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri. Jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Adapun tarif umum tertulis dalam pasal 7 ayat 1 RUU KUP tersebut yang menjelaskan pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12% dari saat ini yang berlaku sebesar 10%. Meski demikian, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan tarif rendah dalam skema multi tarif ini tidak dikenakan untuk setiap jenis kebutuhan pokok. Terutama untuk kebutuhan pokok seperti beras dan minyak bisa dikenakan PPN hanya 1%. Informasi terpopuler lainnya ini dari produksi pesawat PT Dirgantara Indonesia, yaitu pesawat CN235 ini sudah menjadi rebutan nih banyak negara di dunia untuk keperluan sipil hingga militer. Wah, negara mana saja ya nih? Yang pertama ada Malaysia. Tentara Udara Diraja Malaysia atau TUDM termasuk yang memiliki CN235 terbanyak loh. Bahkan sudah melakukan konversi pesawat CN235220 Military Transport menjadi CN235220 Maritime Patrol Aircraft. Sebanyak 3 unit dari 8 unit pesawat CN235220 milik TUDM telah dikonversi menjadi pesawat patroli maritim. Selain itu ada pula Senegal, di mana pada Maret 2021 lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan pesawat buatan Indonesia CN235220 MPA ke Angkatan Udara Republik Senegal dari hanggar Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia kepada Angkatan Udara Republik Senegal. Penyerahan pesawat tersebut merupakan pesawat ketiga. Adapun Republik Senegal telah menggunakan pesawat produksi PTDI selama 10 tahun. Kemudian ada juga Thailand. Pada September 2014 lalu, PT Dirgantara Indonesia dan Thai Aviation Industries menandatangani kontrak pengadaan 1 unit pesawat CN235220M yang diberikan kepada Royal Thai Police. Kontrak pengadaan tersebut merupakan implementasi dari Industrial Collaboration Agreement yang ditandatangani kedua belah pihak pada 2013 lalu. Nah, berikutnya ini dari harga emas Pegadaian, di mana harga emas batangan yang dijual Pegadaian mengalami penurunan pada perdagangan hari ini 10 Juni. Nah, harga emas dunia ini sedang tertekan akibat isu tapering membuat harga logam mulia di dalam negeri jadi ikut melemah. Melansir data dari situs resmi Pegadaian, harga jual emas acuan turun 0,33% ke Rp906.000 per batang. Sementara harga beli turun 0,34% ke Rp878.000 per batang. Sementara dari 3 jenis emas antam dan emas UBS yang dijual penurunannya berbeda-beda tiap ukuran dan satuan. Nah, untuk emas antam jenis standar penurunannya yang paling besar hari ini. Pegadaian menjual emas ini mulai satuan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan penurunan di kisaran 0,18% hingga 0,34%. Kemudian emas antam retro hari ini juga turun di kisaran 0,17% hingga 0,21%. Adapun emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018 dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram. Kemudian emas antam jenis batik yang tersedia hanya satuan 0,5 gram, 1 gram, dan 8 gram yang juga mengalami penurunan masing-masing 0,16%, 0,26%, dan 0,27%. Nah, emas antam batik merupakan emas yang harganya paling mahal di antara yang lainnya.
Terakhir, emas UBS yang tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1000 gram. Emas ini mengalami penurunan 0,19% hingga 0,21%. Kita ke informasi di mana kemarin sempat heboh ya di pemberitaan media massa nih, di mana berisi soal membludaknya McD gitu ya. Ini gara-gara menu baru restoran cepat saji McDonald's ini hasil kolaborasi dengan boyband asal Korea Selatan BTS, yaitu BTS Meal. Nah, lantas siapa saja sih sebetulnya investor McD di Indonesia? Nah, McDonald's pertama kali masuk ke Indonesia pada 1991 dengan membuka restoran pertamanya di Sarinah Tamrin yang kemudian ditutup pada 10 Mei 2020 lalu karena adanya renovasi gedung oleh manajemen Sarinah. Kemudian pada 2009, PT Rexo National Food atau RNF yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Rexo Group menandatangani Master Franchise Agreement dengan McDonald's International Property Company yang memberikan izin untuk mengoperasikan semua restoran dengan brand McDonald's dan membuka restoran baru di seluruh Indonesia. Perpindahan lisensi ke RNF ini sempat ramai di tahun tersebut saat pengusaha bernama Bambang Rahmadi menuntut McDonald's Corporation karena memberikan lisensi ke grup Sosro kala itu. Setelah mendapatkan lisensi McD dari McDonald's Pusat, hingga saat ini RNF telah membuka sekiranya lebih dari 200 gerai McDonald's yang tersebar di berbagai kota di Indonesia yang didukung dengan lebih dari 14.000 karyawan di seluruh Indonesia. RNF adalah salah satu dari sekian banyak anak usaha grup Rexo. Selain RNF, anak usaha lainnya yaitu Sinar Sosro, Gunung Slamet yang merupakan produsen teh cap botol, dan beberapa anak usaha di bidang properti dan juga kemasan. Itulah tadi sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.